Otomotif. Ya, teman-teman, jumpa lagi di channel saya di Ramade. Tentunya bagi kalian yang baru join di YouTube saya, jadi YouTube saya ini membahas tentang mengulas tentang seputar dunia otomotif. So, kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan info-info saya yang terbaru dan video-video yang terbaru tentunya. Dan spesial di hari ini, saya dikabarin dadak ya. Jadi ini adalah Suzuki, dimana barusan melaunching di kelas 250. Sebetulnya Suzuki sudah ada di kelas 250, cuma baru-baru ini greget-gregetnya Suzuki ini melaunching 250-nya dengan nama Suzuki Gixxer SF 250. Ya, mungkin teman-teman sudah beberapa melihat motor ini di YouTube lain, terutama di Gias, karena motor ini itu awal kali launching itu ada di Gias. Kebetulan saya nggak ada akses untuk ke sana ya teman-teman ya, maklum kebentur dana. Ya begitulah. Dan untungnya di dealer Suzuki Indrapura Surabaya ini telah hadir Suzuki Gixxer SF 250 ini, dan akhirnya langsung saya vlog ya teman-teman. Nah, kita akan mengulas lebih detail, lebih dalam tentang Suzuki Gixxer SF 250 ini. Yang pertama, ya aku ingin menegaskan di sini ya. Jadi awal kali aku melihat YouTube teman-teman lain, YouTuber otomotif yang mengulas tentang Suzuki Gixxer SF 250 ini, kok seperti ini ya gambarnya dan hasil videonya itu seperti apa. Ternyata ketika kalian melihat dengan secara real, nyata, jelasnya itu berbeda teman-teman. Menurut saya ini terlihat muge look banget dan cukup keren, namun ada sedikit beberapa bagian yang miss menurut teman-teman. Cuma di sini saya tekankan bahwa Suzuki Gixxer SF 250 ini hadir dengan konsep sport fairing touring, bukan sport racing fairing teman-teman ya. Nah, itu perlu digarisbawahi di situ. Apabila untuk racing itu ada di GSX-nya ya, GSX RR itu ya. Jadi kodenya udah jelas ya, GSX RR ya, dan ini adalah SF, jadi memang dikhususkan untuk sport touring. Oke teman-teman, kalian pasti penasaran dengan harga OTR-nya Surabaya itu berapa? Ya, kita panggilkan teman kita, sales kita yang menawan dan cantiknya mempesona. Ada ini dia, tuh. Nah, ya Mbak Riza. Halo guys. Ini GSX Gixxer SF. Oh, bukan GSX ya, tapi ini adalah Gixxer SF 250. Ini untuk OTR-nya berapa, Mbak? Ini untuk OTR Surabaya atau khususnya Jawa Timur, harganya 50.950. 50.950. Nah, itu OTR Surabaya, teman-teman ya. Dan untuk kalau misalkan kalian ingin meminang motor ini dengan kredit, itu DP berapa sih, Mbak? DP-nya cuma 5.200.000 aja, angsurannya 1.919. Oke, jadi DP-nya 5.200.000, angsuran 1.919. angsurannya 1.919 selama 3 tahun ya. Nah, untuk nomor teleponnya Mbak Riza sendiri, ini adalah artis Suzuki-nya Surabaya Indrapura. Nomor teleponnya berapa, Mbak? Di 0821 4465 9893. Oke, catat ya di bawah ya. Nanti saya taruh di bawah video dan di link deskripsi biar kalian mudah. Kalau misalkan di video kan cepat hilang tuh. Nah, kalian tinggal klik link deskripsi saja, itu langsung muncul nama sama nomor WA-nya. Langsung aja chat dia ya. Jangan chat tentang asmara, cinta dan lain sebagainya. Bisa jadi dia nanti marah. Ya, begitulah. Oke, dilanjut lagi. Terima kasih ya Mbak Riza. Oh ya, satu lagi, apabila pembelian ini kan dapat helm KYT ya. Benar-benar. Nih ya. Nah, setiap pembelian Suzuki Gixxer itu dapat helm KYT ya, Vendetta. nah, jadi teman-teman, kalau kalian beli motor ini, dan motor ini kebetulan stoknya itu masih terbatas dan susah banget ya, khususnya di Surabaya. Kalau kalian meminang beli motor ini cash ataupun kredit, kalian langsung mendapatkan hadiah ini, KYT Vendetta ya, seperti ini, tricolor ya, merah, putih, biru. Nanti kalau misalkan kalian kurang match, kalian bisa ini aja, repaint ya. Itu repaint seperti Suzuki kayak gini ya, itu udah cocok. Jadi
kapan lagi gitu loh dapat hadiah helm yang full face yang seperti itu kan, lumayan lah Vendetta bro, KYT ya. Oke, Mbak Riza, terima kasih, dilanjut aja ya. Ya, bilang jangan lupa subscribe ya Mbak. Iya. Jangan lupa ya subscribe Ramade. Ya, terima kasih. Like dan komen. Oke, makasih. Ya, teman-teman, kita membahas Suzuki Gixxer SF 250. Yang pertama kita dari desainnya. RMD secara desain beropini motor ini tidak jelek dan motor ini sangat cocok secara desain di jalanan. Karena apa? Kelihatan itu tadi awal video saya bilang antara video, foto sama nyatanya itu berbeda. Dan nyatanya RMD ini melihat motor ini cukup keren teman-teman ya, karena basicnya dia sport touring, bukan sport, istilahnya sport racing ya. Nah, jadi sport touring. Ya, kita melihat dari desain yang depan dulu ya. Di depan ini Ramade ini mengingatkan dengan Suzuki Satria di tahun 2010 hingga tahun 2013. Karena apa? Headlampnya itu seperti ini. Iya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, headlampnya itu seperti ini. Sekilas mirip dengan Satria di tahun segitu. Punya RMD dulu kan ada Satria kayak gini kan ya, 2010 dan sekitar 2013. Dan kalau kita lihat dari bentuknya ya seperti ini. Oke, sebentar. Tuh. Jadi motor ini kelihatan mogeluk banget. Istilahnya gemuk banget di bagian fairing sampingnya, tulisan Suzuki X-Star tersebut. Ya, jadi di situ benar-benar ini menutupi mesinnya ya. Jadi seperti ini. Oke. Dan satu lagi ini sudah LED teman-teman ya, lampunya sudah LED. Jadi otomatis terang. Dan untuk spionnya ini bisa kalian puter sampai muter gitu udah cocok. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Bang, kok Gixxer SF 250 ini fairingnya kayak gitu ya depannya atau visornya gitu. Tenang aja teman-teman, kemungkinan nanti ada produk aftermarket untuk ini, apa itu, visornya ini jadi lebih jenong dan lebih ke belakang, jadi lebih panjang. Jadi biasanya seperti itu, ada aftermarketnya, variasinya. Jadi tenang aja, pasti ada. So, kalau kita lihat di sini, iya, rangkanya ini sama kayak GSX ya, artinya tertutup oleh cover ini ya, cover plastik di sini. Di sini untuk membuka kunci joknya tulisan 250 dan single seat tentunya. Ya, single seatnya seperti ini ya. Ini sudah desainnya adalah sudah desain touring, bukan lagi sport fairing racing. Karena kalau sport fairing racing pasti ada space, tapi kalau ini space-nya cuma seperti ini sudah jelas menandakan bahwa Suzuki ini menghadirkan dengan 250 satu silinder untuk kebutuhan touring teman-teman, biar nggak capek ya. Oke, dari belakang seperti ini teman-teman. Tuh, dari belakang seperti ini, cakep ya, sumpah asli ya. Ada ini headlampnya itu, sorry kok headlamp, keliru, maksud saya stop lampnya yang belakang warna merah itu seperti itu bentuknya, shape-nya juga bagus, dan juga kelihatan knalpotnya yang dua seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Oke, lalu teman-teman bisa melihat di bagian shocknya ini warna putih ya, berbeda. Biasanya kalau motor-motor fairing itu kan sport racing itu warna merah, cuma kalau ini warna putih. Terlihat ya di sini tuh warna putih. Oke, kita bahas dari samping sini, dari kakinya ya teman-teman. Di bagian kakinya ini Suzuki ini untuk ban depan ukurannya 110 per 70 ring 17, sedangkan untuk bagian belakang bannya adalah 150 per 60 ring 17. Jadi seperti ini. Dan untuk keamanan Suzuki telah menghadirkan ABS ya. Jadi lebih safety juga karena tenaganya ini cukup besar di 250. Jadi perlu yang namanya ABS, dan saya terpukau dengan salah satu pengeremannya. Karena pengeremannya di sini dia sudah
dua piston menggunakan merek Vibray ya. Dimana kalau GSX-nya ini merek apa ya? Bentar saya cek. Ya, jadi no name ya. Karena yang belakang GSX ini merek Tokicho, saya masih ingat. Cuma kalau yang depan ini punya Gixxer ini punya Vibray ya. Jadi cukup keren banget ya, gila. Jadi otomatis lah Vibray itu kan merek yang sudah terkenal secara tingkat pengeremannya itu handal banget. Oke, lalu di pengereman belakang ini, iya, pengereman belakang ini menggunakan satu piston dengan logo B seperti ini. Ya, teman-teman bisa komen. Setahu saya ini logo Vibray juga ini ya, sama seperti yang depan. Oke. Lalu untuk armnya dia kotak seperti ini. Iya, teman-teman bisa melihat. Oke. Jadi armnya kotak seperti ini dan saya terpukau di bagian velgnya juga teman-teman. Ya, velgnya ini ada list warna hijau stabilo seperti ini. Dan velgnya ini, bentuknya ini, desainnya ini cukup berbeda dan unik. Dan menurut saya ini mungkin terobosan baru untuk Suzuki di bagian velgnya ya. Karena bentuknya seperti ini. Sulit saya menjelaskan, cuma teman-teman bisa melihat lah ya. Jadi kalau di sampingnya itu silver, namun kalau di dalamnya sini ini warna hitam, jadi kombinasi. Jadi keren ya. Jadi kalau dari jauh itu agak sedikit mengkilap gitu. Tuh, ya toh, kelihatan kan? Tuh, ya kan? Jadi sedikit mengkilap gitu. Dan kita melihat di bagian teleskopiknya. Iya, untuk suspensi depan dia menggunakan teleskopik. Ya, karena apa? Tidak menggunakan USD Bang. Kenapa kok nggak pakai USD Bang ya? Jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. USD itu sebetulnya diperuntukkan untuk race ya, di sirkuit ya. Dan kalau untuk harian, sebetulnya saya lebih suka di teleskopik. Kecuali kalau kalian mau modif untuk apa itu di USD nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka untuk suspensi teleskopik seperti ini. Karena apa? Karena untuk membersihkannya itu nggak ribet. Terus kemudian kalau USD, kalau hujan itu kalian harus bersihkan. Karena apa? Takutnya kena debu. Terus kemudian apa itu ada pasir-pasir. Nah itu nanti buat sealnya itu cepat bocor gitu kan. Dan uniknya di teleskopiknya ini mirip kayak Satria. Tuh, ada ininya ya, penutupnya ya. Ini mirip sekali dengan Satria ya. Nggak jauh dari produknya Suzuki itu. Jadi Suzuki itu punya apa ya, pasarnya sendiri lah ya, desainnya sendiri, pasarnya sendiri, nggak jeplak kanan kiri lah. Jadi ya ini desain saya, ya seperti ini karakter saya. Jadi istilahnya seperti itu. Oke, lanjut lagi di bagian kokpitnya. Iya teman-teman, di bagian kokpitnya seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Berbeda dengan GSX di mana dia under yoke, tapi kalau di sini dia upper yoke. Secara stangnya jelas ini diperuntukkan untuk touring, bukan untuk kenceng-kencengan di sirkuit ya. Kalau di sirkuit pasti upper yoke-an, under yoke-an ya, tapi kalau ini upper. Jadi biar kalau perjalanan jauh itu kalian nggak cepet pegel gitu loh ya kan. Dan di sini untuk segitiganya itu seperti ini ya, teman-teman bisa melihat kuncinya seperti itu juga. Lalu untuk ini, untuk apa? Sorry teman-teman, speedometernya ini ada tulisan select, tengah ada Suzuki, terus sebelah kanan ada ADJ alias adjustable ya. Dan ini full digital. Oke, zaman sekarang ya pasti motor-motor sekarang udah jelas lah pakai digital gitu. Nah ini kita kalau misalkan sudah ada aftermarketnya yang ini visornya, kalian bisa beli dan agak sedikit panjang udah wes cakep lah. Jadi ini motor beda kok, kalau kalian lihat secara aslinya ini berbeda teman-teman. Jadi aslinya ini cukup keren sekali menurut aku ya. Dan untuk bahan bakarnya ini kapasitas tangki 12 liter teman-teman. Jadi seperti ini, 12 liter. Terus di sini ada logo Suzuki dan itu emblem ya, bukan stiker ya, emblem. Lalu untuk berat dari motor ini adalah ini teman-teman, sebentar, kalau nggak salah berat dari motor ini sekitar 161 kilo. Teman-teman bisa
komentar aja di bawah kalau saya keliru dalam menjelaskan ya. Dan untuk ininya, apa itu tenaganya, jadi ini adalah 250 cc dengan 1 silinder dengan oil cooled. Beda dengan GSX-R adalah tipenya DOHC, tapi kalau ini adalah SOHC 4 klep. Artinya memang ini didesain untuk touring teman-teman ya. Terus jadi tenaga bawah itu jelas langsung nampol. Secara torsinya adalah 22,6 Nm di 7.500 rpm. Sudah jelas. Dan transmisinya di sini adalah 6 speed alias 6 gear ya teman-teman. So saya selalu menekankan ke kalian bahwa motor ini didesain untuk touring ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai harian sudah cukup nyaman. Jadi kalau saya saran ada dua nih ya. Kalian kalau pecinta fairing, kalian beli motor ini dibuat khusus untuk touring-touring. Karena kita tahu lah ya, anak-anak zaman now sekarang, anak-anak motor rata-rata langsung sukanya itu kelihatan keren, tapi juga seneng touring. Nah, motor ini adalah solusinya, dimana fairingnya juga udah cukup keren, tinggal kalian ganti visornya kalau sudah ada aftermarketnya. Terus kemudian stangnya juga dia upper yoke, jadi buat kalian itu nggak pegel. Dan khususnya untuk kalian yang punya pacar nih ya, punya pasangan, tuh joknya udah lebar ya, udah lebar seperti ini, jadi pasti cewek kalian cukup nyaman ya apabila kalau naik motor ini ya. Jadi nggak sampai sakit, aduh sakit keras. Nah itu kan ciri khas dari motor fairing yang sport racing. Tapi kalau ini adalah touring gitu kan ya. Ini seperti ini, holdernya biasalah seperti ini ya, ciri khasnya Suzuki. Ini ada klakson, sen, lampu dekat, lampu jauh, dan di sebelah sininya adalah lampu pass beam. Dan ini ada engine cut off dan double starter di sini. Untuk kuncinya seperti ini ya, jadi seperti ini ya. Oke ya, jadi teman-teman ada sedikit info saya lupa. Jadi motor ini adalah bukan lokal teman ya. Jadi pabrikannya itu istilahnya rakitan dan lain sebagainya, bukan lokal, melainkan motor ini adalah CBU teman-teman. Jelas bagi kalian kalian yang pecinta motor CBU khususnya, kalau nggak percaya, yang pertama kita bisa melihat dari kode rangka ya, dimana kalau rangkanya lokalan itu biasanya MH. Sebentar kita lihat di Suzuki GSX ini ya, ini ada rangkanya ini berawalan tuh MH ya, jelas ya. Sedangkan ini rangkanya itu ini tuh ya, dan jelas bahwa motor ini itu buatan CBU ya teman-teman ya, import tentunya. Jadi kalau kalian buat koleksi pajangan ini sudah good lah. Ingat ya teman-teman, jadi kemungkinan Suzuki hadir ini, oh iya lupa satu lagi, knalpotnya ini dua ya lubangnya ya, dan itu segini ya, seperti itu bentuknya. Terus covernya itu di sini dia warna silver, nah ya. Terus kemudian ini warna doff, nah jadi menyatulah dengan warna-warna silver seperti ini ya. Ada tulisan SEP Suzuki Eco Performance ya. Oke teman-teman, di sini sudah jelas ya bahwa Suzuki ini menghadirkan motor ini untuk kalian yang suka touring namun terlihat keren. Dan boncenger kalian yang wanita yang tadinya kurang nyaman dengan seat yang cukup pendek dan diameternya itu lebarnya kecil, nah ini adalah motor solusinya. Oke yes, seperti ini aja. Ini sudah durasi sekitar 16 menit 17 menit. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila kalian minat dengan motor ini, kalian bisa hubungi Mbak Riza dengan nomornya yang di link deskripsi. Kalian buka aja, kalian tanya-tanya aja prosesnya seperti apa, pembelian cash dan kredit, karena motor ini jelas masih jarang di jalan dan stoknya ini juga cukup susah gitu kan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support saya dari awal hingga akhir. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua dan keluarga. Jangan lupa ibadah. See you next video guys, bye bye.